Assalamualaikum, hai para penikmat film. Kembali lagi di channel DSIJ Movie, channel yang kali ini ngebahas alur cerita film. Alhamdulillah, sudah 1 bulan kita berpuasa. Mohon maaf lahir dan batin. Bagaimana opor ayamnya? Kali ini kita akan membahas alur cerita film Kafir Bersekutu dengan Setan. Film yang rilis tahun 2018 ini menceritakan kehidupan sebuah warga yang harmonis tiba-tiba menjadi suram. Nah, kita perkenalan dulu dengan tokoh utama dalam cerita ini. Ada Herman, ada Sri, ada Tina, kemudian Andi. Di awal film kita diperlihatkan kehidupan keluarga yang begitu harmonis dan hangat. Di sini sang ayah Herman sedang bermain piano, sang ibu menyiapkan untuk makan malam, dan putrinya Tina sedang membaca buku detektif. Mereka terlihat sangat bahagia, bahkan sang ibu dan ayah bermesraan di depan anaknya. Sang ibu Sri memasak gulai ayam favorit ayahnya. Kemudian mereka pun bersiap untuk makan malam. Makan gulai ayam di saat hujan lebat seperti ini memang sangat nikmat, begitu hangat. Namun di luar tampak seseorang sedang mengamati keluarga mereka. Saat sedang menikmati gulai ayam dan sedikit mengobrol, tiba-tiba sang ayah batuk-batuk. Dan ketika Tina ingin mengambilkan minum, spontan gelasnya terjatuh. Lalu ayah mengeluarkan pecahan kaca di dalam mulutnya. Ayah pun menyemburkan darah. Dan sang ayah seketika tewas. Suasana malam itu mendadak mencekam. Keesokan harinya terlihat mereka sudah memakamkan ayahnya. Dan tampak sang ibu yang begitu murung setelah kehilangan sang ayah. Pagi itu, Ibu dan Tina mengobrol di dapur. Ibu mengatakan, sebelum 40 hari, arwah orang yang meninggal akan ada di sekitar rumah. Kemudian, muncul seorang pria bertudung. Ternyata itu Pak Salim. Pak Salim sempat mengagetkan mereka. Pak Salim ternyata hanya ingin melapor pada Bu Sri. Sri mengatakan, apakah Pak Salim sudah memperbaiki atap kamarnya yang rembes? Pak Salim mengatakan sudah. Tak lama kemudian, Andi pulang dari kampus dan ternyata membawa seorang wanita. Wanita itu adalah pacar Andi yang kemudian dikenalkan dengan ibunya. Dia bernama Hanu. Andi menyalakan piringan yang ternyata memutar lagu Mawar Berduri, lagu yang diputar sebelum ayahnya meninggal. Sang ibu lalu meminta Andi untuk mematikannya. Andi mengatakan pada Hanu memang ibunya belum bisa melupakan kejadian itu. Kemudian mereka berempat pun makan malam. Di sana Hanum ditanya oleh Sri, bagaimana dia bertemu dengan Andi? Hanum mengatakan dia bertemu dengan Andi di kampus. Karena Hanum bekerja di kantin. Hanum berjualan banyak makanan seperti ayam goreng, ayam gemes, dan lain-lain. Hanum mengatakan lain kali akan membawakan masakannya. Sri pun mengiyakan. Kemudian tiba-tiba Andi batuk-batuk. Hal itu mengejutkan Sri dan membuatnya teringat akan momen-momen bapaknya meninggal. Saat Andi dan Hanum sedang duduk bersama, Hanum mengatakan keluarga Andi begitu hangat. Tiba-tiba terdengar suara benda terjatuh. Andi segera berlari ke dapur. Andi mendapati ibunya sudah terjatuh di lantai dengan pecahan piring berserakan. Sri mengatakan tiba-tiba kakinya sakit hingga terjatuh. Lalu Dina mengantar ibunya ke dalam kamar dan memijit kaki ibunya. Ternyata kaki ibunya lebam. Kemudian saat Dina meninggalkan kamar, Sri tiba-tiba mendengar suara Andi memanggil. Dia pun keluar kamar, mengecek ternyata tidak ada siapapun di luar. Hanya ada kilat yang dari tadi jedar-jedor. Sri pun berpikir apakah arwah suami yang masih bergentayangan di dalam rumah. Lalu Sri mendengar notes piano berbunyi. Dia pun membuka piano tersebut dan benar saja notes itu bergerak sendiri. Lalu Andi mengejutkan ibunya. Andi pun membawa ibunya masuk ke dalam kamar untuk beristirahat. Andi meminta ibunya untuk tenang dan beristirahat. Tidak perlu memikirkan apapun. Sri yang berbaring melihat ke arah atap kamarnya yang masih terdapat bercak hitam. Keesokan harinya, Sri bertanya pada Pak Salim mengapa atapnya masih terdapat bercak hitam. Pak Salim pun bingung. Terlihat Sri masih sibuk di dapur dan mencicipi masakannya. Saat itu Sri memasak sayur sop. Lalu datanglah Andi sepulang dari kampus. Andi mengatakan ingin makan gulai ayam favorit keluarganya. Tetapi Sri menjawab bahwa dia sudah tidak akan lagi memasak gulai ayam. Karena itu mengingatkannya akan bapaknya. Kamu kan tahu ibu nggak masak itu lagi, nih. Nih? Karena Andi tidak menjawab, Sri pun menghampiri anaknya. Akan tetapi di kamar Andi tidak ada siapapun. Sri pun kebingungan. Saat Sri masih terheran dengan semua ini, tiba-tiba terdengar suara berisik dari arah dapur. Sri pun memeriksa. Ternyata panci yang berisi sayur sop bergoyang sendiri.
Maksudnya bergerak sendiri. Di saat Sri masih ketakutan, tiba-tiba terdengar suara Andi memanggil. Ternyata Andi baru saja pulang. Andi bertanya apa yang terjadi, kenapa pancinya terjatuh. Sri hanya menjawab, apakah Andi baru saja pulang ke rumah. Andi pun yakan. Sri kebingungan, lalu siapakah Andi yang meminta gulai ayam? Sambil membereskan tumpahan sop, Andi mengatakan ibunya tak perlu memasak lagi karena Hanum akan datang ke sini dengan membawa masakannya. Dan tak lama Hanum pun datang dengan membawa masakannya. Hanum menyiapkan masakan itu. Hanum menyuapi Sri dengan penuh cinta. Sri pun mencicipi masakan Hanum. Menurut Sri, masakan Hanum sangatlah enak. Setelah selesai makan malam, mereka mendengarkan Andi memainkan piano. Sementara Sri duduk termenung menghadap jendela. Saat itu hujan begitu deras. Entah kenapa, di adegan film ini sering sekali hujan. Apakah lagi musim hujan ya? Di saat Sri masih termenung tenggelam dalam lamunannya, tiba-tiba terdengar jedor suara petir mengejutkannya. Seketika Andi berlari menghampiri ibunya. Lalu Dina membawa ibunya masuk ke dalam kamar. Sesampainya di kamar, Dina memijit kaki ibunya. Terlihat betis ibunya masih lebam. Namun ibunya justru memperhatikan atap kamarnya yang masih menghitam. Ibunya mengatakan, sejak bapaknya meninggal, banyak kejadian aneh di rumah ini. Tiba-tiba listrik padam. Dina pun keluar untuk mengambil lentera. Ternyata itu adalah kakaknya Andi yang sedang mengerjai. Dan ternyata di belakang mereka sudah ada Hanum membawakan lentera. Suasana malam itu masih hujan deras. Hanum keluar kamar untuk memberikan selimut kepada Andi yang tidur di sofa. Sementara itu, lentera Sri yang ada di dalam kamar tiba-tiba padam. Ketika Sri akan menyalakannya, tiba-tiba lentera itu menyala sendiri. Lalu Sri melihat ada sesuatu berwarna hitam yang merayap ke tembok dan mengarah ke kamarnya dan masuk ke atap kamar Sri. Hal itu membuat Sri seketika pingsan. Hanum yang melihat itu langsung memanggil Andi. Keesokan harinya Andi dan Dina mengajak ibunya ke dokter. Dokter mengatakan bahwa Sri sehat, hanya butuh obat penenang. Saat pulang mereka melewati rumah Dukun Jarwo. Lalu saat sampai di rumah, Hanum membuatkan Sri teh hangat. Lalu Sri mengatakan kepada Pak Salim apakah atapnya sudah selesai diperbaiki. Pak Salim mengatakan atap kamarnya tidak ada yang bocor, berlubang, apalagi keluar bercak hitam. Hal ini membuat Sri kebingungan. Sri pun menatap kembali atap kamarnya. Sementara itu, dua sejoli ini, Andi dan Hanum, pergi ke tepi danau. Mereka berdua main lempar-lemparan batu. Kalau udah kayak gini, dunia serasa milik berdua. Saat makan malam, Sri mengatakan kepada anak-anaknya untuk tidak pulang sekolah lagi. Sementara Andi berkata agar ibunya tidak galau lagi, mengingat kematian ayahnya. Ikhlaskan saja, Bu. Tiba-tiba Sri batuk-batuk dan mengeluarkan darah. Lalu keluar beling dari mulut Sri. Hal ini sama persis seperti kejadian bapaknya waktu itu. Keesokan harinya mereka membawa ibunya ke dokter yang berbeda. Dokter itu berkata bahwa tubuh ibunya sehat baik-baik saja. Namun Dina mengatakan lalu kenapa ada beling dalam mulut ibunya. Dokter mengatakan mungkin ibunya depresi dan memakan beling. Dina tidak percaya akan hal itu. Saat memasukkan pakaian ibunya ke dalam lemari, Dina menemukan sapu tangan yang berisi beling. Beling itu yang keluar dari mulut bapaknya. Dina mengatakan kepada Andi kalau beling itu sama persis dengan yang keluar dari mulut ibu. Dina yakin ini perbuatan gaib, akan tetapi Andi tidak percaya. Setelah Dina mengatakan hal itu, Andi pun terdiam. Setelah kedua anaknya pergi meninggalkan rumah, Sri pun bergegas menelusuri hutan menuju ke rumah Dukun Jarwo. Sesampainya di rumah sang dukun, Sri melewati istri Dukun Jarwo dan masuk ke dalam rumah. Ternyata Sri sudah pernah ke rumah Dukun Jarwo. Mereka saling mengenal. Jarwo bertanya untuk apa Sri kembali lagi setelah 20 tahun. Diketahui ternyata Sri 20 tahun yang lalu pernah meminta bantuan Dukun Jarwo. Sri menjawab bahwa dia merasakan ada sesuatu yang buruk terjadi kepadanya. Lalu Jarwo meletakkan sebutir telur ke tangan Sri dan memantrain. Saat telur itu dipecah, ternyata ada noda hitam di dalamnya dan Jarwo mengatakan keluarga Sri terkena santet. Lalu Dukun Jarwo pun ke rumah Sri untuk menarawang rumah. Sana Jarwo merasakan ada aura yang hebat. Lalu Jarwo menggunakan 2 buah kayu sebagai kompas, dan Jarwo menemukan sebuah botol asing yang ternyata berisi santet tersebut. Jarwo melempar rambut di dalam botol itu dan Sri pun menggelepar. Seketika itu gumpalan hitam yang ada di atap kamar Sri masuk ke dalam botol. Jarwo menutupnya.
Lalu Jarwo bergegas untuk pulang. Sri meminta Jarwo untuk membalaskan dendam ke si penyantet. Saat Jarwo keluar dari pintu belakang, Hanum pun datang. Di situ Hanum membuatkan Sri bubur. Lalu Sri mengecek betisnya yang ternyata sudah hilang lebam di kakinya. Setelah itu Sri pergi ke rumah dukun Jarwo. Di sana Jarwo sedang melakukan ritual untuk pembalasan santet. Sri menunjukkan potongan foto dan bertanya apakah benar orang ini yang melakukan santet. Jarwo pun mengiyakan. Lalu Sri meminta Jarwo untuk membalas. Jarwo pun melakukan ritual penyantetan. Akan tetapi target yang dituju sangatlah kuat sehingga semua ritual santet pun berbalik ke Jarwo. Dia pun terbakar habis beserta seisi rumahnya. Sri berlari ketakutan dan kembali ke rumah. Di saat itu, Dina yang berada di rumah menemukan potongan foto di meja kamar ibunya. Lalu ibunya datang terkopoh-kopoh dengan keadaan ketakutan. Dina bingung lalu memeluk ibunya. Makhluk hitam itu pun kembali lagi ke langit-langit kamar Sri. Dina menceritakan kepada Andi apa yang terjadi kepada ibunya. Dina yakin ini semua karena santet. Dina meminta Andi untuk mencari dukun Jarwo. Tetapi Andi marah dan mengatakan bahwa dukun Jarwo sudah meninggal. Bahkan rumahnya terbakar habis. Keesokan harinya saat bersama Hanum menuju ke kampus, Andi melihat banyak warga yang sedang berdemo menolak mayat dukun Jarwo dimakamkan di desa mereka. Mereka yakin dukun seperti Jarwo tidak akan diterima bumi. Sementara itu Dina datang ke rumah dukun Jarwo dan menemukan potongan foto yang dibawa ibunya. Dia mencocokkan dengan foto yang ada di meja kamar ibunya. Ternyata cocok. Di sana terlihat ibu, bapak, dan seorang wanita yang mungkin sahabat orang tuanya. Lalu Dina mencari tahu di mana alamat rumah yang ada di dalam foto. Dina yang pada dasarnya suka sekali buku detektif, sangat bersemangat dan akhirnya menemukan rumah yang ada di dalam foto. Akan tetapi pemilik rumah itu sudah bukan sahabat ibunya. Dan orang tersebut tidak bisa memberikan informasi apapun. Dina sempat putus asa. Di saat dia sedang termenung, tiba-tiba seorang nenek memanggilnya. Nenek itu mengatakan rumah ini dulu milik Laila, seorang wanita yang diusir dari kampung ini karena hamil tanpa suami. Scene pun berpindah, terlihat Hanum sedang membersihkan rumah Sri. Tiba-tiba pintu kamar Sri tertutup dan Hanum pun mengecek. Akan tetapi pintunya terkunci. Hanum mendengar suara berisik dari dalam kamar. Hanum memanggil-manggil Sri namun pintu tidak dibuka. Tak lama kemudian, Sri pun keluar dari kamar. Dan Sri terlihat begitu aneh. Sri gelisah dan terbangun dari tidurnya. Di depan Sri ternyata sudah ada arwah Jarwo. Arwah Jarwo menuntut balas karena dia tewas Sri. Sri yang ketakutan pun mencoba membaca ayat kursi, namun karena takut, ia pun terbata-bata. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Teriakan Sri membuat kedua anaknya ke kamar. Sri mengatakan melihat hantu Jarwo. Keesokan harinya, Andi menitipkan ibunya kepada Hanum karena ada keperluan. Sementara Dina sudah sampai di suatu tempat di mana alamat Laila sekarang. Dina begitu antusias menyelidiki permasalahan yang sedang terjadi dalam keluarganya. Hal ini karena Dina memang suka dengan tokoh detektif. Namun begitu terkejutnya dia saat mengetahui dalam dari persantetan yang terjadi di dalam keluarganya. Sementara Andi ternyata pergi ke rumah dukun Jarwo. Dia menemukan botol santet yang dulu ditemukan di rumah ibunya. Lalu Andi bertanya pada seorang wanita di manakah Jarwo dimakamkan. Wanita itu mengatakan Jarwo dikubur di tengah hutan. Dina yang sudah pulang ke rumah mencari ibunya, akan tetapi tidak ada. Dina justru bertemu dengan seseorang yang ingin menangkapnya. Terlihat Andi yang berjuang keras menelusuri hutan, akhirnya sampai di makam Jarwo. Akan tetapi mayat Jarwo tidak ada di sana. Ternyata mayat Jarwo sedang membisiki ibunya untuk bunuh diri. Andi pun bergegas pulang ke rumah karena mengkhawatirkan ibunya. Lalu Andi bertanya kepada Hanum di mana ibunya. Hanum menjawab ibunya dari tadi mengunci diri di kamar. Setelah pintu berhasil dibuka, ternyata ibunya sudah menghilang keluar lewat jendela. Karena ibunya menghilang dan Dina pun pingsan, Andi akhirnya membawa Dina ke rumah Hanum. Karena seharian belum makan, Andi pun ditawari ibunya Hanum untuk makan malam. Ibu Hanum mempunyai usaha catering. Selesai makan, Andi melihat album foto ibunya Hanum. Di sana tampak ada foto bapaknya, ibunya, dan ibu Hanum. Bahkan terdapat foto mesra ibu Hanum dan bapaknya. Kemudian terdengar Dina gelisah. Andi pun mencoba menenangkan Dina. Dan tak sengaja, Andi menendang tas Dina yang berisi catatan pendidikan Dina. Di sana terdapat album foto yang robek dan album foto ibu Hanum. Ternyata diketahui bahwa Laila adalah Ratna, yang tidak lain adalah ibu Hanum. Saat menemukan kenyataan ini, Andi seketika syok dan takut akan apa yang sudah ia makan. Andi pun berusaha memuntahkannya.
Kemudian di balik kaca, Andi menemukan sebuah botol yang mirip dengan botol yang ia temukan di rumah Jarwo. Andi semakin yakin bahwa Ibu Hanum yang menyantet. Saat tengah malam, Andi mendengar suara pintu dikunci oleh Ibu Hanum. Andi pun membangunkan Hanum dari kamarnya. Andi meminta Hanum untuk membukakan pintu agar dia dan adiknya Dina bisa keluar dari rumah ini. Hanum pun bingung, lalu sebagai pacar yang baik, Hanum mencoba mengambil kunci cadangan. Ketika mereka sedang berusaha membuka pintu, Ibu Hanum pun terbangun dan menanyakan kepada Hanum, mau kemana malam-malam begini? Hanum pun mendekati ibunya. Dan seketika Hanum pun ditampar oleh ibunya. Ternyata Hanum sama saja dalang dari pisantetan ini. Terlihat scene Andi dikurung di ruang bawah tanah bersama Dina yang masih pingsan. Lalu Laila mengatakan kepada Andi, ini semua ulah dari Sri ibunya yang jahat. 20 tahun yang lalu, Sri merebut kekasih Laila, yaitu Herman. Sri mengguna-gunai Herman agar meninggalkan Laila dan berpaling kepada Sri. Padahal saat itu Laila tengah hamil anak Herman. Laila memohon kepada Sri untuk mengembalikan kekasihnya Herman. Akan tetapi Sri justru menghina Laila dengan memberikan sejumlah uang. Sri dan Herman pun menikah dan pindah dari desa itu. Sementara Laila yang hamil semakin membesar tanpa suami dianggap sebuah kutukan. Laila pun diusir dan dianggap lebih hina dibandingkan seorang dukun seperti Jarwo. Oleh karena itu, Laila pun menyantet keluarga Sri karena ingin membalaskan dendam atas semua penderitaan yang ia alami beserta anaknya. Dan wanita cantik itu adalah anak Herman. Anak bapakmu. Cantik kan? Yang berarti Hanum tidak lain adalah kakak Andi. Andi merasa sangat bodoh karena mempercayai Hanum untuk menjaga ibunya. Hal ini membuat mereka sangatlah mudah untuk mengguna-guna ibunya dan mencelakai keluarganya. Kemudian Laila mengambil boneka kayu dan membaca mantra. Tiba-tiba ibunya muncul dengan keadaan diguna-guna. Kemudian Disi sudah mulai tersadar dan melihat Laila ada di depannya dan di sana ada kedua anaknya. Sri menangis dan meminta untuk Laila mengampuni anak-anaknya karena mereka tidak bersalah. Sri meminta maaf atas semua dosa dan kesalahannya. Namun pintu maaf Laila sudah tertutup rapat dan mereka pun mulai menyobek pakaian Dina lalu memasukkannya ke dalam botol santet. Kemudian botol itu Laila selipkan ke boneka kayu. Laila pun mulai menyantet Dina dengan cara mengontrol penuh tubuh Dina dan memanting-mantingnya dari tembok ke tembok lalu dari atap dijatuhkan ke lantai. Mereka menyiksa Dina dengan kejam. Diam-diam Andi mengeluarkan sapu tangan Hanum dan mengeluarkan botol yang sudah ia simpan. Lalu Sri pun diguna-guna kembali. Tanpa sadar Sri berjalan menelusuri lorong yang menuju ke hutan dan sampai di tempat Jarwo dikuburkan. Sri pun dikubur hidup-hidup bersama mayat Jarwo. Di saat Hanum mendekati Andi, Andi pun tak menyanyiakan itu dan menendang Hanum. Andi pun langsung mengambil gunting yang terlepas dari tangan Hanum dan melepaskan ikatan kakinya. Laila yang mencoba mendekat pun langsung Andi tendang. Dan seketika Andi melemparkan botol berisi sapu tangan Hanum ke dalam api. Hanum dan Laila pun terbakar habis di lalap api itu. Andi segera membawa adiknya untuk keluar dari rumah itu. Laila yang sudah terbakar masih mengejar Andi dan Andi pun menendangnya. Setelah berhasil keluar dari rumah laknat itu, Andi dan Dina pergi ke hutan untuk mencari ibu mereka. Untung saja Andi sudah mengetahui di mana letak kuburan dukun Jarwo. Dia pun langsung menemukan di mana ibunya dikubur hidup-hidup. Andi langsung menggali tanah dengan tergesa-gesa dan berharap ibunya masih bisa bernafas. Andi segera mengangkat tubuh ibunya dan membangunkan ibunya. Ibunya masih bisa terselamatkan. Andi pun merasa lega. Andi membawa ibu dan adiknya meninggalkan hutan dan menuju ke perbukitan. Mereka bertiga duduk dan menikmati suasana pagi dengan perasaan lega. Sementara di rumah Laila, jasad Laila dan Hanum telah dievakuasi. Jasad mereka berdua kosong. Terlihat sebuah ambulan membawa jenazah Laila dan Hanum. Dan ternyata... Nah, pesan dari film ini, sesuatu yang diawali dengan tidak baik, bahkan bersekutu dengan setan, akan berakhir buruk seperti Sri, Laila, dan Jarwo. Baiklah para penikmat alur cerita film, jangan lupa subscribe dan like channel YouTube ini ya. Wassalamualaikum.